Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Dan kali ini kita akan jalan-jalan di kota yang menjadi tempat lahir saya, yaitu Ngawi. Kali ini kita akan jalan-jalan ke alas atau hutan yang sangat disakralkan di kota Ngawi, yaitu Alas Ketonggo. Alas Ketonggo yang terletak di Ngawi, Jawa Timur adalah hutan yang dikenal memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat kuat. Cerita rakyat dan kepercayaan setempat mengaitkannya dengan kisah pelarian Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit, serta diyakini sebagai gerbang menuju alam gaib Gunung Lawu. Sejarah Alas Ketonggo Ngawi memiliki tempat istimewa dalam budaya Jawa, dikenal sebagai hutan keramat yang penuh dengan nilai historis dan spiritual. Terletak di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Ngawi, hutan ini tidak hanya menjadi saksi perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit, tetapi juga menyimpan warisan kepercayaan yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Alas Ketonggo dianggap sebagai pasangan spiritual Alas Purwo. Jika diibaratkan Alas Purwo yang ada di Banyuwangi adalah suaminya, maka Alas Ketonggo di Ngawi sebagai istrinya. Keduanya diyakini memiliki peran penting dalam keseimbangan alam yang ada di tanah Jawa. Wallahu a'lam. Hutan di kawasan Gunung Lawu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut, mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kalitempur atau Tempuk, Punden Tugu Mas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Ayo kita bahas lebih lanjut lagi sejarah dari hutan ini. Sejarah Alas Ketonggo Ngawi. Sejarah Alas Ketonggo Ngawi bermula dari masa kejatuhan Kerajaan Majapahit ketika Prabu Brawijaya kelima melarikan diri dari serangan pasukan Kerajaan Demak. Saat itu Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah, anak Prabu Brawijaya kelima sendiri dengan istrinya Putri Campa. Tempat ini menjadi salah satu peristirahatan Prabu Brawijaya kelima sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Ketika di Gunung Lawu, beliau diyakini memilih menjalani akhir hayatnya dengan cara spiritual untuk memenuhi sumpahnya, atau lebih dikenal dengan istilah moksa. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Prabu Brawijaya memutuskan menjadi mu'alaf dan meninggal dalam keadaan Islam. Makamnya disebut Sastrawulan dan bertempat di daerah Trowulan, Mojokerto. Wallahu a'lam. Pada tahun 1963, petilasan Prabu Brawijaya kelima di Alas Ketonggo ditemukan oleh Sumo Darmojo, seorang mantan kepala desa Babatan. Penemuan ini tidak hanya mengungkapkan jejak sejarah Majapahit, tetapi juga mengukuhkan tempat ini sebagai lokasi penting dalam sejarah dan spiritualitas Jawa. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1974, Gusti Doro Jatun ke-9 dari Kasunanan Surakarta mengunjungi lokasi ini. Ia menegaskan bahwa tempat tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah Majapahit dan memberikan nama baru, yaitu Pesanggrahan Agung Srigati. Pasanggrahan adalah istilah dalam bahasa Jawa dan Sanskerta yang berarti tempat peristirahatan, persinggahan atau perenungan. Sedangkan Srigati terdiri dari dua kata, yaitu Sri yang artinya gelar kehormatan yang bermakna kemuliaan, keagungan, atau keberuntungan. Dalam budaya Jawa dan Hindu, Sri sering dikaitkan dengan Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dan Kemakmuran. Sedangkan Gati dalam bahasa Sanskerta dan Jawa kuno berarti jalan, tujuan, atau tingkatan spiritual. Jadi, Srigati bisa dimaknai sebagai tujuan agung yang mulia atau jalan menuju kemuliaan spiritual. Wallahu a'lam. Pembangunan Pasanggrahan ini terus berlanjut hingga pada tahun 1981 sebuah pandopo dibangun untuk melindungi dan mempercantik area tersebut. Nama Alas Ketonggo sendiri berasal dari kata katon yang berarti terlihat dan onggo yang merujuk pada makhluk halus yang menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap adanya dimensi supranatural di lokasi ini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, hutan ini disebut Ketonggo karena diyakini dihuni oleh makhluk halus atau penguasa goib, terutama
yang dikenal dengan nama Kyai Anggoro, sebuah sosok gaib yang dianggap sebagai penjaga utama alas Ketonggo. Karena itu, hutan ini dianggap sakral dan penuh dengan larangan. Hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu dengan niat dan cara yang benar. Alas Ketonggo tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menyimpan filosofi spiritual yang mendalam. Di sekitar lokasi terdapat lebih dari 12 petilasan, termasuk Kali Tempur yang merupakan pertemuan dua aliran sungai dari Gunung Lawu, yaitu Sungai Ketonggo dan Sungai Cangmalang. Kali ini diyakini sebagai tempat meditasi yang memiliki energi spiritual yang tinggi. Setiap tahun, masyarakat setempat menggelar upacara adat yang disebut Ganti Langse pada bulan Muharram atau Suro. Ritual ini dilakukan dengan mengganti kain putih yang membalut Pasenggerahan Agung Srigati sebagai simbol pembersihan diri dan rasa syukur kepada Tuhan. Upacara ini juga melibatkan sesajen tradisional yang berisi berbagai bahan seperti bunga, kelapa, telur, dan bahan lainnya yang ditempatkan dalam wadah daun pisang. Banyak pengunjung yang datang untuk berdoa, bermeditasi, atau sekedar menikmati ketenangan alam di sekitar hutan ini. Sejarah Alas Ketonggo Ngawi tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Tempat ini adalah bukti nyata perpaduan antara sejarah, kepercayaan, dan adat istiadat yang tetap hidup di tengah masyarakat hingga kini. Keberadaannya mengajarkan generasi sekarang untuk menghargai tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan selama berabad-abad. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.